Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saudara, semua orang ingin jadi pahlawan. Kalau saudara nonton film, baik film Hollywood, film India, film Mandarin, selalu bercerita tentang pahlawan. Atau bahkan mereka bisa menciptakan pahlawan. Dan banyak orang nonton. Jadi film-film yang berhasil menciptakan seorang pahlawan itu selalu laku, ditonton jutaan orang. Kenapa? Sebab pahlawan satu figur yang disukai dan semua orang ingin jadi pahlawan. Di dalam Alkitab pahlawan itu apa? Kita lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 32. Amsal pasal 18 ayat pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32 kita baca bersama. Saudara lihat saja di display di depan. Amsal 16 ayat 32 kita baca. 3, 4. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Katakan amin. Ternyata di dalam Alkitab, seorang pahlawan adalah orang yang berhasil menguasai dirinya. Jadi bukan seorang jenderal yang berhasil mengalahkan, menaklukkan sebuah negara besar. Tetapi musuh yang paling bahaya, yang paling besar dalam hidup kita, itu ternyata diri kita sendiri. Kalau kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri, maka kita adalah seorang pahlawan. Pahlawan pertama adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih. Oke? Tanpa berharap imbalan. Albert Einstein, seorang peraih medali penghargaan tertinggi Nobel, itu sering mendapatkan penghargaan. Karena seringnya, maka Albert Einstein seringkali lupa bahwa dia mendapatkan penghargaan. Bahkan penghargaan yang dia terima seringkali tidak dia buka. Sebab buat dia tidak berharap penghargaan. Buat dia penghargaan itu tidak penting. Yang terpenting buat seorang Albert Einstein adalah menemukan sesuatu supaya kehidupan manusia lebih mudah. Jadi tanpa pamrih. Sebaliknya ada banyak ilmuwan yang bekerja menemukan sesuatu dan ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Di sebuah jalan tol di Amerika, seorang ibu mengalami kesulitan malam hari, mengalami kesulitan karena ban mobilnya kempes. Oke, dia menunggu pertolongan sudah 1 jam, tidak ada yang datang. Dia mulai takut karena gelap dan di tengah-tengah jalan tol persis. Ban kempes buat sopir pria mungkin, buat saya no problem, saya bisa mengganti ban. Tapi buat seorang wanita, ban kempes itu masalah besar. Akhirnya ada sebuah mobil mini truck tiba-tiba minggir. Si ibu ini harap-harap cemas. Dia berharap orang ini menolong, tetapi dia juga cemas. Jangan-jangan orang ini penjahat. Jangan-jangan orang ini bermaksud merampok dia. Dan ternyata orang ini turun. Dan ibu ini ketakutan karena orang ini kelihatan tidak rapi, kelihatannya dari tampangnya buruk. Ya, seringkali kita melihat seseorang dari tampangnya, dari penampilannya, dan dia mulai ketakutan. Nah, si bapak yang turun ini melihat gelagat si ibu ketakutan. Bapak ini berkata, "Ibu, masuk saja ke mobil, biar nanti saya yang bereskan ini semua." Nah, ibu itu masuk ke mobil dan si pria ini mengganti ban. Basah, hujan.
Setelah ban selesai, maka si ibu ini mengeluarkan uang $100. Bapak ini berkata, "Tidak ibu, saya hanya ingin menolong." "Oh tidak, Anda harus terima uang ini." "Oh tidak, maaf, kalau ibu ingin membayar saya, nanti kalau ada seseorang yang membutuhkan, bayar sama dia untuk saya. Jadi jangan berikan kepada saya." Saudara lihat, jadi orang ini menolong ibu ini bukan berharap imbalan, tetapi betul-betul menolong tanpa pamrih. Itulah pahlawan. Dan ibu ini terharu dan mengucapkan terima kasih. Ibu ini pergi, dan tidak berapa lama dia singgah di rest area. Rest area itu tempat pom bensin, restoran. Dia merasa lapar dan dia makan di situ. Pelayannya adalah seorang wanita yang sedang mengandung, sedang hamil. Dilayani dengan baik. "Kamu tinggal berapa lama lagi mau melahirkan?" "Oh, tinggal beberapa minggu lagi." "Oh, bagus." Nah, ketika ibu ini pergi, maka si pelayan yang sedang hamil ini melihat ada kertas di situ. Ada kertas, tulisannya, "Ini uang untukmu." Di balik kertas ini ada uang untukmu untuk membantu biaya kelahiran. Waktu dibuka, ada uang $500 di situ. Wah, si wanita ini berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Dia pulang kepada suaminya dan dia ceritakan. Saudara tahu suaminya siapa? Suaminya ternyata bapak yang menolong ibu ini tadi. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk biaya kelahiran yang mungkin besarnya kurang lebih $400. Dan hari itu, si bapak itu menolong si ibu tanpa pamrih. Ternyata si ibu itu memberi uang kepada istrinya yang bekerja di sebuah rumah makan. Setiap kebaikan yang kita berikan tanpa pamrih atas nama Tuhan akan kembali lagi kepada kita satu hari nanti. Amin, saudara. Sekali lagi, catat dalam hati saudara, setiap kebaikan yang saudara lakukan atas nama Tuhan akan kembali lagi kepada saudara satu hari nanti. Ini adalah fakta Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab, Rasul Paulus pernah berkata, "Kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah atas nama Tuhan." Jadi ketika saudara melakukan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, sebuah kebajikan untuk seseorang, untuk membantu seseorang, dan saudara lakukan itu atas nama Tuhan, bukan atas nama pamrih, bukan atas nama imbalan, maka satu hari nanti semua kebaikan yang saudara lakukan akan kembali kepada saudara dalam bentuk yang lebih besar. Itulah pahlawan. Jadi mulai hari ini kalau saudara berbuat baik, ingat, tanpa pamrih. Bahkan ada orang tua yang pamrih kepada anaknya. Anaknya disekolahin jadi dokter misalnya. Nanti supaya saya berobat gratis, saudara. Pamrih namanya. Dia seringkali kalau ada orang tua yang menasihati anaknya atau bahkan marah sama anaknya karena kecewa, dia bilang, bahasanya bahasa pamrih. Kita lihat, jadi pamrih itu ada di mana-mana. Kita berharap jasa dari anak-anak kita yang sudah kita besarkan. Kebaikan yang benar, seorang pahlawan berbuat baik tanpa pamrih. Jadi lakukanlah kebaikan atas nama Tuhan. Apalagi saudara sebagai seorang karyawan, atau saudara punya toko, ada banyak orang datang kepada saudara, ada banyak kebaikan yang bisa saudara berikan kepada pelanggan saudara.